Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode data mining, yaitu metode asosiasi dengan algoritma a priori. Dan untuk algoritma Avogadro nantinya akan dijelaskan oleh saudara Taufik. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dinda Putriliani dan anggota kelompok lainnya yaitu Heri Erdiawan, Jamie Fernando, Nurdiansah, Ringo Septiansah, dan Taufik Firdaus. Langsung saja ke materi. Apa sih metode asosiasi dan algoritmanya? Metode asosiasi merupakan salah satu metode yang bertujuan mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi, di mana setiap transaksi terdiri dari beberapa item, sehingga metode ini akan mendukung sistem rekomendasi melalui penemuan pola antar item dalam transaksi yang terjadi. Dan untuk algoritma asosiasi merupakan suatu bentuk algoritma dalam data mining yang memberikan informasi hubungan antara item data di dataset. Apa saja sih algoritma dalam metode asosiasi? Yang pertama yaitu a priori, kedua epigrowth, ketiga coefficient of correlation, keempat chi-square, dan masih banyak lainnya. Langsung saja ke algoritma a priori. Pengertian algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Selanjutnya, langkah atau cara kerja a priori. Pertama, tentukan minimum support. Kedua, menentukan iterasi 1. Hitung item-item dari support atau transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan dataset untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi tinggi. Langkah ketiga yaitu menentukan iterasi 2. Untuk mendapatkan dua item set, harus dilakukan kombinasi dari key item set sebelumnya. Kemudian scan dataset lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum akan dipilih secara pola frekuensi tinggi dari kandidat. Langkah keempat yaitu tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari key item set. Langkah terakhir yaitu lakukan proses untuk iterasi selanjutnya, hingga tidak ada lagi key item set yang memenuhi minimum support. Ketiga, yaitu formula pencarian nilai support dan confidence. Nilai support item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi. Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari rumus sebagai berikut. Support A irisan B atau A gabungan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence. Dengan menghitung confidence, aturan asosiatif A dan B. Nilai aturan confidence dari aturan A dan B diperoleh dari rumus sebagai berikut. Confidence sama dengan P, B, dan A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Baiklah, itulah dia formula dari nilai support dan confidence. Langsung saja ke studi kasus algoritma a priori. Di sini tabel transaksi yang dibeli adalah tabel transaksi dari sebuah supermarket. Di sini transaksi pertama barang yang dibeli yaitu Mango, Union, Nintendo, Keychain, X, dan Yoyo. Transaksi kedua yaitu Doll, Union, Nintendo, Keychain, X, dan Yoyo. Transaksi ketiga, Mango, Apple, Keychain, dan X. Transaksi keempat, Mango, Umbrella, Crown, Keychain, dan Yoyo. Transaksi kelima, Crown, Union, Keychain, Ice Cream, dan X. Golden Rule atau City Sort yang digunakan adalah 60% atau barang yang dibeli paling sedikit 3. Golden Rule atau T-sort adalah aturan atau syarat yang digunakan dalam studi kasus algoritma a priori ini. Selanjutnya, untuk mempermudah nama-nama item tabel pertama tadi disingkat dengan diambil huruf awalannya saja. Seperti contoh, Mango kita singkat menjadi M, Union kita singkat menjadi O,
Nintendo kita singkat menjadi N, Keychain kita singkat menjadi K, X kita singkat menjadi E, dan yoyo kita singkat menjadi Y. Begitupun seterusnya, sehingga barang yang dibeli menjadi transaksi pertama menjadi M, O, N, K, E, dan Y. Transaksi kedua menjadi D, O, N, K, E, dan Y. Transaksi ketiga menjadi M, A, K, dan E. Transaksi keempat menjadi M, U, C, K, dan Y. Transaksi kelima menjadi C, O, O, K, I, dan E. Selanjutnya, langsung saja ke langkah pertama. Hitunglah banyaknya transaksi untuk setiap item. Untuk menentukan banyaknya transaksi, kita kembali ke tabel pertama. Tabel kedua. Jumlah transaksi M terjadi pada transaksi pertama, transaksi ketiga, dan transaksi keempat. Jadi di sini banyaknya transaksi kita tulis 3. Dan untuk O, jumlah transaksinya terjadi pada transaksi pertama, transaksi kedua, dan transaksi kelima. Di sini kita buat menjadi 3 transaksi. Begitupun seterusnya untuk menentukan banyaknya transaksi N, K, E, Y, D, A, U, C, dan I sama saja. Selanjutnya, langkah kedua. Berdasarkan golden rule yang telah disebutkan di atas, saring data pada tabel 3 hanya memilih item yang memiliki transaksi minimal sebanyak 3 transaksi. Item yang banyaknya transaksi kurang dari 3 dibuang. Karena kita tadi menggunakan syarat atau ketentuan 3 transaksi, jadi yang kurang dari 3 transaksi kita buang. Kita lihat. Transaksi yang kita buang adalah N, karena dia hanya memiliki 2 transaksi saja. D, karena dia hanya memiliki 1 transaksi. A, karena dia hanya memiliki 1 transaksi. U, juga memiliki 1 transaksi. C, memiliki 2 transaksi. Dan I, 1 transaksi. Jadi, selain itu kita buat di sini. Dan untuk item yang memiliki minimal 3 transaksi, yaitu M, O, K, E, dan Y. Selanjutnya, buat pasangan item dimulai dari item pertama, yaitu kemudian dilanjutkan dengan item kedua. Buat pasangan item dimulai dari item pertama, kemudian dilanjutkan dengan item kedua sampai dengan item terakhir. Di sini item pertama yaitu M dan O. Kita lanjutkan M dengan K, M dengan E, M dengan Y, O dengan K, O dengan E, O dengan Y, K dengan E, K dengan Y, dan E dengan Y. Langkah keempat, hitunglah berapa kali pasangan item dibeli bersamaan. Contoh pasangan MO dibeli secara bersamaan dalam item set. Kembali lagi ke tabel 2. MO dibeli bersamaan pada transaksi pertama. Kita lihat M dan O dibeli bersamaan. Selain itu tidak ada lagi transaksi. Jadi di sini kita buat jumlah transaksi MO yaitu sebanyak 1. Kemudian MK. Jumlah transaksi MK dibeli secara bersamaan yaitu pada transaksi pertama M dengan K, kemudian transaksi ketiga M dengan K, lalu transaksi keempat M dengan K dibeli bersamaan. Jadi M dengan K kita buat di sini jumlah transaksi yaitu 3. Begitu pula untuk menentukan ME, MY, OK, OE, OY, KE, KY, dan EY. Caranya sama saja. Kita lanjut ke langkah kelima. Gunakan golden rule, hapus semua pasangan item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Jadi di sini kita menghapus
kita menghapus pasangan yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Jadi pasangan yang harus dihapus yaitu MO karena hanya memiliki 1 transaksi, ME karena dia memiliki 2 transaksi, MY karena juga dia memiliki 2 transaksi, OY juga dihapus karena dia hanya memiliki 2 transaksi, dan EY hanya memiliki 2 transaksi. Selain itu kita masukkan di tabel ini. MK karena MK memiliki 3 transaksi, OK juga memiliki 3 transaksi, OE juga memiliki 3 transaksi, KE juga memiliki 4 transaksi, dan KY juga memiliki 3 transaksi. Selanjutnya yaitu buat pasangan 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel 7 yang memiliki huruf awal yang sama. Kemudian hitung ada berapakah banyak transaksi dari pasangan 3 item berdasarkan tabel 2. Di sini kita membuat 3 pasang item dengan cara melihat huruf awalan yang sama. Di sini yang memiliki huruf awalan yang sama yaitu OK dan OE. Kita ubah menjadi OK. Selanjutnya KE dan KY kita ubah menjadi KEY. Untuk menentukan banyaknya transaksi, kita kembali ke tabel 2. Tabel 2. Di sini tabel 2, jumlah transaksi OKE adalah, kita lihat, OKE terjadi pada transaksi pertama. Kemudian OKE terjadi pada transaksi kedua. Lalu OKE terjadi pada transaksi kelima. Jadi jumlah transaksi OKE adalah 3 transaksi. Dan untuk KY kita lihat terjadi pada transaksi pertama dan transaksi kedua. Jadi jumlah transaksi KEY adalah 2 transaksi. Jadi untuk OKE 3 transaksi dan KEY 2 transaksi. Selanjutnya langkah ke-7. Gunakan lagi golden rule dengan membuang pasangan 3 item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Nah, di sini jumlah transaksi yang kurang dari 3 yaitu hanya KEY. Jadi KEY kita buang dan hasilnya adalah OK karena OK jumlah transaksinya adalah 3. Kesimpulan, 3 item yang sering dibeli bersamaan adalah O, K, dan E. Namun belum sampai di sini, masih ada lagi langkah yang terakhir yaitu untuk mengetahui tingkat keyakinan confidence, frequent item set OKE dapat digunakan untuk mencari aturan-aturan asosiasi antara item di dalam frequent tersebut. Caranya adalah, pertama, item set dibuat himpunan bagiannya dimulai dari item set paling atas, yaitu O kita buat O, K, dan E. Selanjutnya O kita pasangkan dengan K, lalu K kita pasangkan dengan E, dan O kita. Selanjutnya, cari asosiasi pada semua himpunan bagian yang telah dibuat. Di sini maksudnya, jika O dibeli, bagaimana kemungkinan K dan E akan dibeli pada transaksi yang sama. Untuk menentukan ini, kita kembali lagi ke rumus sebelumnya. Kita menggunakan rumus confidence. Yaitu rumus confident adalah P gabungan B dan A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B adalah dibagi jumlah transaksi mengandung A. Jadi untuk menghitung ini, pertama yang kita lakukan adalah menentukan jumlah transaksi O berjumlah 3 transaksi dapat dilihat pada tabel kedua. Dan total transaksi O, K, dan E yaitu 3. Jadi 3 dibagi 3 dikali 100% sama dengan 100%. Begitu pula untuk transaksi K, kemungkinan kemunculan dibelinya bersama O dan E yaitu keyakinannya adalah 3 dibagi 5 dikali 100 sama dengan 60%. Dan E,
jika E dibeli, keyakinan untuk dibeli bersamanya O dan K, keyakinannya adalah 3 dibagi 4 dikali 100%, yaitu 75%. Dan untuk ketika E dibeli, kemunculan untuk dibeli bersamanya O, yaitu 3 dibagi 3 dikali 100, yaitu 100%. Dan untuk O dan E ketika dibeli, keyakinan K akan dibeli bersamaan, yaitu 3 dibagi 3 dikali 100% sama dengan 100%. Dan terakhir, ketika O dan K dibeli, keyakinan untuk E dibeli bersama, yaitu 3 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 75%. Dan baiklah, itulah dia penjelasan beserta studi kasus untuk algoritma a priori. Dan selanjutnya untuk algoritma epigrowth akan dilanjutkan oleh saudara Taufik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firdaus dari kelompok 5. Menyambung dari penjelasan dari saudari Dinda, saya akan menjelaskan metode asosiasi dengan menggunakan algoritma epigrowth. Sebelum masuk ke lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu algoritma epigrowth. Algoritma epigrowth itu adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Algoritma ini juga sering untuk item set pertambangan tanpa generasi calon. Ini membangun sebuah struktur data yang sangat padat atau epi-tree untuk kompres database transaksi yang asli. Algoritma epigrowth ini yang kami ambil studi kasusnya itu adalah suatu penjualan spare part motor. Kemudian algoritma epigrowth ini adalah perkembangan dari algoritma a priori. Jadi disempurnakan kembali. Lanjut, di sini ada 3 rumus untuk perhitungan pada algoritma epigrowth. Yang pertama itu untuk menganalisa pola frekuensi tinggi atau untuk mencari nilai support. Kemudian untuk mencari nilai support dari 2 item, dan yang terakhir untuk pembentukan aturan asosiasi. Nah, di sini ada studi kasus algoritma epigrowth. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kami mengambil studi kasus untuk produk spare part motor. Di sini ada 10 data dengan nomor kode yang berbeda-beda, kemudian nama barang. Nah, di sini untuk nama barang kami akan mewakilkan dengan nomor kode dalam perhitungan algoritma epigrowth ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kami menggunakan nomor kode untuk dataset transaksi penjualan spare part motor. Bisa dilihat ada 15 transaksi yang terjadi dalam item penjualan. Di sini ada transaksi ID 15 kali transaksi, kemudian ada item penjualan. Di sini untuk mewakili transaksi-transaksi yang terjadi. Untuk nama barang diwakil dengan nomor kode. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk perhitungan untuk menentukan nilai support lebih dari 35% dari 15 data transaksi sebelumnya. Ini ada 3 contoh. Untuk rumus yang pertama, support A jumlah sigma transaksi mengandung A dikali 100% dibagi sigma transaksi. Di
bisa dilihat ada support dengan kode A01 jumlah sigma 8 dikali 100% dibagi sigma 15 sama dengan 53%. Ketiga rumus ini sama, menggunakan satu rumus, 3 contoh itu. Kemudian kita lanjut. Di sini ada frekuensi item set dengan nilai support lebih dari 35%. Dari 10 item ini menggunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai support. Setelah melakukan tahap ini untuk mencari frekuensi munculan setiap item set yang telah diketahui produk dengan nilai support count lebih dari 35%, di mana item yang tidak memenuhi syarat harus dibuang dan yang memenuhi syarat dapat dilakukan pada tahap pembuatan MP3. Di sini ada tabel untuk pencarian frekuensi item set yang sudah didapatkan frekuensinya. Kemunculan dari setiap item yang berada di tabel ini akan diurutkan yang paling terbesar sampai yang paling terkecil. Bisa dilihat dari tabel, itu ada beberapa item. Di sini ada item A08 dengan frekuensi 10 dengan support 67%. Ini adalah frekuensi yang paling tertinggi. Kemudian frekuensi item set yang paling terendah itu di bawah, itu untuk dengan item A01 dengan support 40%. Di sini ada suatu untuk membangun frekuensi pattern tree. Ada beberapa 4 item untuk transaksi yang pertama. Ini untuk suatu lintasan yang pertama atau transaksi pertama, ada A08, A04, A01 dan A09. Kemudian selanjutnya untuk transaksi yang kedua itu ada dua jalur, bisa dilihat di gambar. Ini untuk transaksi yang pertama dan ini yang transaksi kedua. Untuk mengambil nilai di sini kita harus melihat dari 15 transaksi sebelumnya, yaitu 15 transaksi ini. Bisa dilihat ini untuk transaksi yang pertama, transaksi yang kedua, transaksi yang ketiga sampai yang terakhir, transaksi ke-15. Sama dengan yang pertama, yang kedua. Lanjut, di sini ada untuk transaksi yang ketiga. Ini adalah satu contoh. Ini adalah transaksi yang pertama, ini yang ketiga. Di sini ada nilai 2 dan 2. Mengapa 2? Dikarenakan ini transaksi yang ketiga ada untuk kode A04 itu terjadi 2 kali transaksi. Kemudian yang A08 juga sama. Itu sehingga diberi nilai atau angka 2 di sampingnya. Yang ada 1 itu baru 1 kali. Lanjut. Nah, di sini adalah total seluruh transaksi yang terjadi atau 15 transaksi yang telah terjadi. Bisa dilihat ada beberapa. Ini adalah salah satu contohnya, transaksi yang pertama dan yang lainnya. Bisa dilihat ini adalah yang kedua dan seterusnya. Di sini ada beberapa transaksi 15, tetapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 transaksi. Karena mengapa 11? Karena transaksi yang sama akan
tidak akan membuat jalur yang baru. Bisa dilihat transaksi yang sama dari tabel sebelumnya. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk transaksi yang sama. Salah satu contohnya adalah transaksi ke-7 dan transaksi ke-12. Bisa dilihat sama untuk itemnya, jadi dibuat satu kali jalur saja untuk transaksi. Kemudian lanjut. Di sini ada condition pattern base. Di sini saya akan menjelaskan dari condition pattern base. A087 itu mengapa dapat 7 A08? Bisa dilihat dari sini A08 dengan sufiks A0. Saya akan menjelaskan tentang dari conditional pattern base. A04 mendapatkan kondisional A08 dengan nilai 7, itu didapatkan dari sini. A04 mengapa tidak diambil? Dikarenakan tidak ada teman untuk di atasnya. Jadi kita ambil dari sini A04, A08. Jadi kita ambil A08 dengan nilai 7. A08 nilai 7. Kemudian untuk 01, salah satu contohnya A10 nilai 1, A1, A01. A10, A01. Jadi kita ambil A10 dengan nilai angka 1. Sama seperti yang lainnya sampai ke 5. Untuk pengurutan tahapan dilakukan 3 tahapan, yaitu conditional pattern base, conditional EV3, dan frequent generated. Nah, di sini ada untuk menilai untuk conditional EV3, bisa dilihat nilainya sufiks conditional pattern EV3. Jadi sufiksnya itu sama dengan yang sebelumnya, dan nilai ini kita akan hitung juga. Nah, ini ada salah satu contoh untuk pattern greenness. Untuk tahapan ini mencari single pair combination dan atau direlasikan dengan item yang sudah diketahui sebelumnya. Conditional EV3. Nah, di sini ada equipment item min support dengan minimum dengan 35%. Lanjut. Di sini ada suatu rumus untuk tahapan terakhir untuk mencari nilai support lebih dari 35% dan confident 70%. Tahap ini adalah mencari single pair dengan rumus confident A dibagi B, sigma transaksi mengandung A dan B dikali 100 dibagi sigma transaksi A. Nah, di sini hasil dari association rules yang menggunakan rumus ini. Jadi ini adalah support 35% dan ini confidence 70%. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil association rules pada perhitungan algoritma Evigron telah diketahui. Terdapat 7 rule dengan syarat batasan nilai support
35% dan nilai confidence 70%. Sedangkan 16 rules yang tidak memenuhi syarat, nilai dari total 23 rules tersebut. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan untuk presentasi metode Epicron. Apabila ada pertanyaan untuk teman-teman, silakan buat bertanya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan dan penjelasan saya kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.